Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nida Cahaya Gumintang dari Program Studi Teknik Metalurgi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NPM 333421512. Pada kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar manajemen industri dengan dosen pengempu yaitu Bapak Sidik Nur Hasan. Dan hari ini saya akan mengajak kita semua melihat lebih dalam bagaimana dua perusahaan raksasa Indonesia, yaitu PT Krakatau Steel dan PT Gunung Raja Paksi berjuang di tengah kerasnya persaingan industri logam dunia, teman-teman. Oke. Oke, sebelum itu kita perlu mengetahui, baja itu bukan sekedar logam keras, tetapi ia adalah tulang punggung pembangunan bangsa. Dari mulai jembatan yang menghubungkan pulau, rel kereta yang membelah kota, hingga gedung-gedung tinggi yang menjulang megah, semuanya berdiri karena adanya baja. Di Indonesia mempunyai dua pemain besar dalam sektor ini. Yang pertama adalah PT Krakatau Steel Persero Tbk, yang merupakan perusahaan BUMN yang menjadi simbol kekuatan nasional dan PT Gunung Raja Paksi Tbk yang merupakan perusahaan swasta yang cepat, inovatif, dan berpikir global. Keduanya berbeda tetapi memiliki satu tujuan yang sama, membentuk masa depan industri baja Indonesia yang berkelanjutan. Baik, tujuan dari analisis ini adalah memahami struktur persaingan industri baja, menilai strategi dan posisi keuangan kedua perusahaan, dan merumuskan rekomendasi strategis agar industri ini semakin kompetitif dan berkelanjutan. Pendekatan yang saya gunakan mencakup tiga hal. Yang pertama adalah Portal Five Force untuk melihat tekanan persaingan, yang kedua adalah perbandingan laporan keuangan, dan yang ketiga adalah implementasi strategis bagi masa depan industri baja nasional. Baik, sebelum itu kita perlu mengetahui dulu apa itu Porter Five Force, teman-teman. Jadi model Porter Five Force merupakan model analisis yang menjelaskan kekuatan sebuah industri yang ditentukan oleh 5 faktor nih, teman-teman. Yang pertama adalah ancaman pendatang baru, kekuatan pemasok, kekuatan pembeli, ancaman produk pengganti, dan persaingan industri, teman-teman. Dalam industri baja Indonesia memiliki 5 kekuatan ini terasa sangat nyata. Ancaman pendatang baru tergolong lebih rendah karena modal dan teknologi yang dibutuhkan sangat besar. Kekuatan pemasok tergolong cukup kuat sebab sebagian besar bahan baku seperti biji besi itu masih diimpor, teman-teman. Dan yang ketiga adalah pembeli memiliki kekuatan yang cukup tinggi karena menuntut harga yang stabil dengan kualitas terbaik. Produk pengganti cukup rendah. Baja tetap menjadi material utama dalam konstruksi dan manufaktur. Namun yang paling besar adalah tingkat persaingan antar perusahaan, baik lokal maupun impor yang semakin ketat setiap tahunnya. Oke, bagi PT Krakatau Steel, kelima kekuatan ini terasa sangat jelas. Sebagai perusahaan BUMN, Krakatau Steel memang memiliki posisi strategis, tetapi juga bertanggung jawab terhadap ketahanan industri nasional. Seperti yang sudah tadi saya katakan, ancaman pendatang baru itu cukup rendah, tetapi pemasok dan pembeli punya pengaruh tinggi. Karena itu, Krakatau Steel berfokus pada efisiensi produksi dan rekonstruksi keuangan dan sinergi antar BUMN Baja Indonesia. Meski menghadapi persaingan ketat dari baja impor murah, Krakatau Steel terus berinovasi untuk melakukan modernisasi pabrik dan digitalisasi proses produksi demi menjaga daya saing di tengah tekanan global. Sementara itu, PT Gunung Raja Paksi Tbk tampil sebagai kekuatan baru di industri baja modern sebagai perusahaan swasta nasional. GRP mengandalkan inovasi teknologi dan electric arc furnace atau kita sebut sebagai EAF dan efisiensi energi untuk menekan biaya produksi. Ancaman pesaing tetap tinggi, tetapi GRP menjawabnya dengan orientasi ekspor dan efisiensi global. Dengan pendekatan yang gesit
dan teknologi canggih. Gunung Raja Paksi membuktikan bahwa perusahaan Indonesia mampu bersaing di level nasional dengan kualitas dan produktivitas yang tinggi. Ini perbandingannya bisa kita lihat ya teman-teman. Kalau kita lihat dari sisi neraca keuangan, Krakatau Steel mempunyai total aset, sebesar 50 triliun dan juga liabilitas sekitar 32 triliun. Ini artinya perusahaan ini memiliki skala produksi besar, tetapi masih dibebani oleh hutang dan biaya rekonstruksi. Meskipun begitu, aset-aset strategis seperti pabrik baja di Cilegon menjadi fondasi utama bagi kebangkitan perusahaan ini di masa depan. Sementara itu, income statement dari PT Krakatau Steel, bisa dilihat pada laporan laba rugi Krakatau Steel mencapai kerugian sebesar 1,1 triliun. Faktor utamanya adalah penyebabnya adalah beban dan biaya operasional yang tinggi. Namun perusahaan ini terus bergerak ke arah positif melalui rekonstruksi keuangan dan efisiensi energi untuk menekan biaya produksi. Langkah ini menjadi fondasi penting untuk profitabilitas jangka panjang, teman-teman. Sementara itu, kita melihat dari balance sheet Gunung Rajapaksi ya, teman-teman. Berbeda dengan Krakatau Steel, Gunung Rajapaksi memiliki struktur keuangan yang seimbang dan sehat, teman-teman. Bisa kita lihat. Jadi, Gunung Rajapaksi ini, memiliki keuangan yang stabil dan sehat, dengan total aset sekitar 25 triliun dengan liabilitas 15 triliun, dan ekuitas sebesar 10 triliun. GRP ini menjaga keseimbangan aset dan kewajiban perusahaan, dikenal, sebagai perusahaan yang efisien, produktif, dan memiliki resiko keuangan yang cukup rendah. Hasilnya kita bisa lihat, di laporan laba rugi, Gunung Rajapaksi mencapai dan mencatat laba sebesar 655 miliar, teman-teman. Angka ini menunjukkan keberhasilan strategi efisiensi dan inovasi teknologi yang mereka terapkan. Beban operasional yang sangat rendah membuat perusahaan ini mampu tumbuh stabil, bahkan di tengah tekanan pasar global yang fluktuatif. Dari hasil analisis, kita bisa melihat dari perbandingan ini ya teman-teman, bahwa Gunung Rajapaksi, mendapatkan laba sebesar 650 miliar, sementara Krakatau Steel, mmm, mendapatkan rugi sebesar 1,1 triliun, teman-teman. Oke, dari hasil analisis, kita melihat bahwa dua sisi ini memiliki kekuatan yang sama. PT Krakatau Steel unggul dalam skala nasional dan kapasitas produksi yang besar, sementara Gunung Rajapaksi unggul dalam efisiensi dan inovasi laba. Keduanya sama-sama berperan penting dalam membangun kemandirian industri dan implikasinya jelas teman-teman bagi industri baja nasional. Bergantung pada efisiensi, biaya, penguatan struktur keuangan, digitalisasi, dan inovasi berkelanjutan. Baik, sebagai kesimpulan, Krakatau Steel dan Gunung Rajapaksi adalah dua sisi dari kesatuan dan kekuatan yang besar. Yang satu menopang pembangunan nasional, yang lain mengharumkan nama Indonesia di pasar global. Dari keduanya kita belajar bahwa kekuatan bukan hanya tentang ukuran, tetapi tentang kemampuan beradaptasi dan berinovasi. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Ini dokumentasi-dokumentasi dari kedua perusahaan. Terima kasih kepada Bapak Sidik Nur Hasan atas bimbingan dan arahannya, dan terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.